Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai IP address ataupun pengelamatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut mengenai subnetting. Nah, apa itu subnetting? Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai network ID dan host ID. Nah, subnetting ini sendiri yaitu merupakan pemecahan atau memecah network ID tadi menjadi lebih sederhana lagi. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita memasuki materi subnetting itu sendiri, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yaitu apa yang kita kenal dengan IP public dan IP private. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu IP public. IP public ini merupakan alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet, serta penggunaan dan alokasinya diatur oleh NIC atau Internet untuk menjamin penggunaan IP address secara unik. Jadi artinya IP public merupakan IP yang kita gunakan untuk dapat mengakses internet atau mengakses jaringan internet. Nah, di sini biasanya disediakan oleh ISP misalnya atau provider. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena kelas IP address ini digunakan dalam jaringan internet, maka IP ini bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung. Perangkat yang menggunakan IP public seperti web server, mail server, DNS, game server, maupun perangkat lain yang diakses dari jaringan manapun di dunia. Nah, untuk menggunakan IP public, suatu organisasi biasanya mendaftarkan diri ke provider tadi. Jadi perlu diperhatikan, tidak ada dua PC yang tergabung atau terhubung ke jaringan internet akan mempunyai alamat IP yang sama, karena alamat IP public adalah global dan distandarisasi. Jadi dengan penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa IP ini jumlahnya terbatas. Nah, untuk mengatasi permasalahan jumlah IP yang tersedia di jaringan global, maka diberikanlah solusi yaitu diciptakan yang namanya IP private. Nah, disebut IP address private karena IP ini hanya dikenali dan bisa diakses secara lokal saja dan tidak bisa diakses melalui jaringan internet secara langsung tanpa bantuan router yang mempunyai fitur NAT atau NAT, Network Address Translation. Nah, nanti akan kita bahas juga apa itu NAT. IP private ini digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Misalnya digunakan di jaringan sekolah, kantor, toko, warnet, dan sebagainya. Perangkat yang terhubung ke jaringan lokal seperti printer, komputer, laptop, smart device. Nah, ini biasanya menggunakan IP address private tadi. Jadi agar semua device dengan IP private dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan IP public yang terkoneksi langsung ke internet tadi. IP public yang kita dapatkan dari provider maupun ISP. Nah, kita misalkan ya, IP public dan IP private ini kalau misal kita menginap di sebuah hotel. Tentu kita akan mendapatkan nomor kamar kan, bukan alamat lengkap dari hotel tersebut. Nah, di sana kita akan mengetahui bahwa alamat lengkap dari sebuah hotel itu kita sebut dengan atau kita analogikan sebagai IP public. Sedangkan nomor kamar kita analogikan sebagai IP private tadi. Jadi misalnya kita mau memesan makanan melalui ojol, misalnya ojek online. Ketika pesanan tiba, kita hanya memberikan alamat lengkap dari hotel kita atau kita sebut dengan IP public-nya. Itu kita analogikan. Sedangkan untuk nomor kamar kita sendiri itu merupakan hak privasi kita. Jadi mereka tidak akan tahu. Nah, di sanalah dibutuhkan yang namanya Network Address Translation. NAT tadi. Siapa aja dia? Bisa jadi merupakan seorang resepsionis dari hotel tersebut. Jadi, ketika pesanan sampai, mereka hanya tahu alamat dari hotel kita atau hanya tahu IP public kita. Sedangkan IP private itu tuh hanya pihak
hotel. Nah, melalui siapa? Melalui resepsionis. Nanti resepsionis yang akan menghubungi kita. Jadi bisa dianalogikan seperti itu. Dalam penggunaannya sendiri, IP private ini tidak perlu didaftarkan ke pihak otoritas karena dia sudah dialokasikan. Nah, alokasi IP private sesuai standar internasional oleh IETF tadi, kemudian menunjuk Internet Assigned Number Authority atau IANA untuk mengalokasikan IP bersimpan untuk jaringan private, kemudian diterbitkan dalam dokumen berbentuk RFC 1918. Adapun dokumennya atau pembagiannya sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat untuk rentang IP-nya sendiri dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 itu rentang IP untuk kelas A. Jadi di sini digunakan host ID sebanyak 24 bit. Di kelas B, rentang IP yang bisa digunakan untuk IP private ini dimulai dari 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Nah, ini rentang IP-nya atau host yang digunakan itu 20 bit rentang IP terakhir. Dengan total jumlah IP 1.048.576. Sedangkan untuk kelas C sendiri yang lumrah digunakan di keseharian kita, terutama di jaringan-jaringan berskala kecil, itu menggunakan IP private dengan rentang 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255 dengan jumlah IP private yang bisa digunakan yaitu 65.536. Jadi di sini hostnya digunakan 2 oktet terakhir atau 16 bit. Ini merupakan rentang IP untuk kelas C. Oke. Nah, selain dari RFC ini, ada lagi yang disebut dengan Automatic Private IP Addressing atau yang dikenal dengan API PA. Nah, API PA ini sendiri merupakan sebuah fitur di sistem operasi berbasis Windows yang memungkinkan komputer untuk secara otomatis menetapkan sendiri alamat IP private-nya ketika tidak ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, API PA ini sendiri berfungsi sebagai mekanisme failover server DHCP dan membuatnya lebih mudah untuk mengkonfigurasi dalam mendukung local area network atau jaringan yang kecil. Artinya, jika tidak ada DHCP tersedia atau entah karena server sedang mati atau karena tidak ada server di jaringan, komputer memilih alamat IP dari rentang 169.254.0.0 sampai dengan 169.254.255.255. Nah, yang ketiga kita akan berkenalan dengan broadcast atau IP broadcast. Artinya alamat digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host. Jadi pada suatu jaringan itu tuh ada yang namanya IP broadcast-nya. Fungsinya itu mengirim seluruh informasi atau menerima informasi untuk diketahui oleh seluruh host. Nah, jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringannya, itu tidak perlu membuat replikasi paket sejumlah host tujuan. Jadi host cukup mengirimkan ke alamat IP broadcast tadi, maka seluruh host yang ada pada jaringan tersebut akan menerima paket tersebut. Jadi IP broadcast ini IP spesial yang tidak boleh digunakan oleh host atau komputer lainnya. Ini kita gambarkan pada jaringan sesuai dengan kelas masing-masing. Misalnya untuk kelas A sendiri, kita contohkan alamat network ID-nya 63.0.0.0. Dan untuk broadcast-nya berarti alamat IP yang paling terakhir yang berada di kelasnya. Begitu juga dengan B, misalnya network ID-nya 158.168.0.0. Artinya broadcast-nya itu merupakan IP terakhir dari kelas B itu sendiri, yang mana di sini 255.255.
Atau kita contohkan dengan yang lebih sederhana. Nah, untuk network kelas C sendiri, kita contohkan misalnya 203.15.5 untuk network ID-nya. Nah, jadi broadcast-nya itu merupakan host terakhir dari jaringan ini sendiri, di mana network terakhirnya atau host terakhirnya yaitu 255. Jadi, seperti itu gambaran broadcast IP ya. Untuk broadcast ini sendiri ada 4 jenis broadcast, yaitu network broadcast, subnet broadcast, nanti kita akan pelajari subnet broadcast, all subnet direct broadcast, dan limited broadcast. Nanti ketika kita mempelajari atau memasuki materi tentang subnetting, kita akan mencoba mencari IP broadcast-nya. Selanjutnya kita masuk ke subnetting. Nah, subnetting ini sendiri merupakan suatu proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil atau subnetwork. Jadi, dia mengizinkan administrator untuk memanfaatkan 32 bit yang kita pelajari kemarin agar lebih efisien. Kita ketahui sebelumnya bahwa ada 3 skala jaringan yang luas, atau yang dibagi dengan kelas-kelasnya, kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi dengan kelas-kelas IP address standar, hanya ada 3 kemungkinan network yang tersedia, atau network ID yang tersedia. Untuk 8 bit kelas A, 16 bit kelas B, dan 24 bit kelas C. Nah, untuk mengalokasikan alamat IP yang terbatas lebih efisien, maka dilakukanlah sebuah subnetting, atau kita mendivide, membagi network yang sudah ada. Nah, jadi untuk network ID dapat diperbanyak. Oke, pada subnetting ini network ID-nya dapat diperbanyak dengan cara mengorbankan host ID. Nah, bagaimana gambarannya? Kita analogin seperti sebuah perumahan dengan sebuah jalan dengan nama Jalan Gatot Subroto. Jadi nantinya Jalan Gatot Subroto ini kita anggap sebagai network ID-nya atau net ID-nya. Di Jalan Gatot Subroto ini sendiri terdapat 8 rumah dari 1 sampai 8 dengan rumah ke-8 sebagai rumah ketua RT. Di sini jelas ketua RT bertugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah yang ada di Jalan Gatot Subroto ini. Suatu saat jumlah penduduk dan jumlah rumahnya akan bertambah banyak di Jalan Gatot Subroto ini. Jika sudah terlalu banyak, tentu akan menimbulkan keruwetan atau kemacetan. Karena itu perlu diadakan pengaturan lagi, sehingga perlu dibuat gang-gang, dan di setiap gang akan ditempati atau dipilih salah satu ketua RT baru. Sehingga ini bisa memecahkan kemacetan, misalnya efisiensi dan optimalisasi transportasi. Jadi ketika setelah dipecah akan menjadi seperti ini. Ini kondisi Jalan Gatot Subroto setelah dilakukan pemecahan. Di sini ada dipecah menjadi 3 gang, dengan masing-masing gang terdapat 1 ketua RT-nya. Yang semulanya Jalan Gatot Subroto hanya berupa 1 jalan. Jadi untuk gambarannya bisa dianalogikan seperti ini. Nah, konsep dasar seperti inilah yang dinamakan dengan subnetting, yang sebelumnya hanya 1 jalur. Ketika sudah mulai bertambah rumahnya, bertambah penduduknya, maka akan muncul beberapa masalah, entah itu kemacetan atau komunikasi yang serba susah dengan hanya 1 ketua RT yang mengkoordinir banyak rumah. Kemudian dilakukan pemecahan sehingga menjadi beberapa gang dengan masing-masing gang memiliki ketua RT, sehingga nanti arus lalu lintas komunikasinya akan lebih efisien. Jadi gambarannya seperti ini. Atau kalau kita gambarkan dengan menggunakan IP address, maka akan muncul gambaran yang seperti ini. Nah, tadi di sini kita namakan dengan Jalan Gatot Subroto. Ya kan, dengan masing-masing host ada 8 host pada Jalan Gatot Subroto.
Jadi, rumah terakhir yang sebelumnya sebagai rumah ketua RT, kita analogikan sebagai broadcast IP, di mana di sini IP terakhirnya kita gunakan sebagai broadcast IP. Nah, di sini kita analogikan menggunakan network kelas C untuk lebih mudahnya. Nah, ketika jumlah penduduk sudah semakin banyak, maka pengaturan atau network seperti ini tidak lagi efisien. Akan terjadi banyak tabrakan data atau lalu lintas data yang padat, sehingga diperlukan yang namanya subnetting. Yang sebelumnya kita sebut dengan gang, kemudian kita ganti menjadi masing-masing subnet, di mana masing-masing subnet juga memiliki subnet ID atau network ID-nya, host, dan juga broadcast IP-nya. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan, jika satu broadcast domain yang sangat luas itu buruk untuk performa network, entah itu collision, tabrakan data, atau yang lainnya. Karena itu, network tersebut bisa kita pecah lagi menjadi beberapa network yang diubah menjadi seperti ini. Jadi dari satu network dengan broadcast domain yang lebar tadi itu, kita pecah menjadi 3 broadcast domain. Nah, pada penerapannya nanti, network yang sudah kita di subnet tadi, ketika di routing dari network lain yang alamatnya misalnya dari Jalan Gatot Subroto tadi, kita akan melakukan routing dari Jalan Pahlawan misalnya. Itu alamatnya tetap network utama, bukan subnetnya. Kecuali misalnya dari Jalan Pahlawan tadi ingin langsung ke subnet yang baru di Jalan Gatot Subroto. Nah, setelah memahami gambaran umum subnetting, kita akan mulai sering mendengar istilah-istilah seperti CIDR, FLSM, atau VLSM. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu pada materi selanjutnya. Cuma untuk saat ini kita akan fokus ke CIDR dulu, atau Classless Inter-Domain Routing. Kalau sebelumnya kita kenal dengan istilah classful, dan ini baru kita masuk ke Classless Inter-Domain Routing atau CIDR.